Mistisnya itu di luar nalar biasanya cerita. Gimana itu ceritanya di luar nalar itu? Ya, setannya ya? Iya banyak sih. Banyak mistisnya lah. Ilmu hitam. Iya, gitu. mandau terbang dan segala macam gitu. Yang api-api terbang gitu ya, juga ada. Gitulah. Mercon dong. Beda-beda. Halo guys, jadi gimana kabarnya kalian? Nah, kembali lagi di BCP Podcast. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kesan pesan bekerja sebagai bea cukai muda. Nah, di samping saya sudah ada Mas Theo sebagai pegawai on the job training yang barusan masuk di kantor bea cukai Bontang bulan Januari kemarin. Jadi gimana kabarnya Mas Theo? Biasa saja Mas. Biasa saja. Kenapa tuh kok biasa saja? Karena saya ngerasa biasa aja karena yang spesial itu kan cuman Indomie kan. Cuman Indomie ya? Iya. Itu kata-kata siapa tuh kalau bisa tahu? Kata-kata Mas Sapri sendiri. Bukan siapa ini? Mungkin kata orang-orang ya? Orang-orang. Karena Salah. si Theo ini mungkin terlalu banyak makan Indomie, jadinya pemikirannya Indomie terus. Ya semoga aja jawabannya lebih serius ya. Oke, pertanyaan pertama aja ya, langsung ke pertanyaan pertama. Jadi gimana sih perasaan kamu ketika mendapatkan penempatan di kota Bontang ini? Kan emang sebagai bea cukai itu, kalau lulusan dari STAN, itu kan kita sudah kontrak ya dari awal ya, kalau mau ditempatin di mana aja. Nah, waktu lulus, Mas Theo ini langsung ditempatin di kota Bontang. Jadi gimana perasaannya waktu itu? Pertama perasaannya di luar ekspektasi pasti. Oh, ekspektasinya di mana nih? Kantor pusat? Ekspektasinya itu home base lah. Oh, home base. Home base. Karena dari angkatan sebelumnya kan, angkatan sebelumnya terutama kayak kuota itu udah angkatan kami ngiranya udah diambil gitu lah. Ternyata ekspektasi kami itu nggak sesuai lah. Nah, jadi agak shock terapi. Tapi masih bersyukur karena angkatanku lebih jauh lagi. Lebih jauh ya? Dari aku itulah. Tapi ekspektasinya itu mungkin ya sebagai orang di luar Pulau Kalimantan itu kan pasti nganggapnya Kalimantan itu pulau mistis gitu ya. Pulau mistis. Banyak kuyang ya. Mistisnya itu di luar nalar biasanya cerita. Gimana itu ceritanya di luar nalar itu? Ya, setannya ya? Iya banyak sih. Banyak mistisnya lah. Ilmu hitam. Iya, mandau terbang dan segala macam gitu. Yang api-api terbang gitu juga ada. Gitulah. Mercon dong. Beda-beda. Mau lebaran ya? Mau lebaran. Ya. Cuman ya itulah. Mikirnya kayak Bontang itu kotanya kota kecil. Cuman saya masih agak tenang lah, dan orang tua juga tenang karena kebetulan kakaknya ayah saya itu ada yang tinggal di Bontang. Oh, kebetulan jadi ada keluarga ya? Iya, masih ada dekat keluarga. Terus kalau boleh tahu itu home base gimana sih? Tadi kan ekspektasinya di home base ya? Home base-nya di mana? Home base saya itu di Medan, Sumatera Utara. Ya. Buat orang-orang Medan ini yang mau kenalan sama Mas Theo, nanti nomornya di bawah ya? Di bawah mana? Udah ada pacar belum? Udah banyak lah kayaknya. Ya, jangan sama dia. Jadi pertanyaan selanjutnya ya. Apakah perbedaan yang mencolok antara kota Bontang ini dengan kota asalmu tadi, Medan ya? Apa yang paling mencolok, yang paling beda lah? Mencolok ya? Oh, kita ini anak muda kan Mas Safi? Ya, ibaratnya kayak pasti apa ya? Iya. Culture shock lah ya. Kalau orang-orang zaman sekarang itu culture shock yang di Bontang ini ya. Apa nih yang paling mencolok? Yang pertama kita ini kan mungkin generasi milenial gitu, suka nongkrong. Pertama itulah. Kita ya di sini mungkin ada tempat nongkrong, cuman ya kurang banyak lah. Jadi ya selama saya udah 3 bulan di sini ya paling tempat nongkrongnya situ aja, paling berapa 3-4 tempat gitu lah. Gitu ya. Dan ya yang kedua itu ya masalah lalu lintas sih. Kalau di lalu lintas di Medan itu paling top lah. Kenapa? Karena hijau itu persiapan jalan, kuning itu hati-hati karena ada lawan di sekeliling, dan merah itu jalan kencang. Oh, jalan kencang. Jadi gitu ya, sangat beda sekali ya. Beda sekali Mas. Di sini tuh tertib lah. Tertib ya. Sepi juga kan? Sepi juga, tengah malam juga masih pakai helm padahal nggak ada polisi sama sekali ya. Patuh. Sangat patuh lah ya kalau di Bontang dibandingin kota besar kan. Iya, di luar ekspektasi, terus nggak ada macet juga kan Mas. Kan Medan juga kota metropolitan ketiga kan setelah Jakarta, Surabaya. Ya pasti macet lah. Iya. Tapi lebih nyaman mana tuh?
nyamannya pasti di sini lah Mas. Oh, nyaman di Kalau sini. nyaman lingkungannya. Berarti pengen lama di sini lah ya. Oh. 20 tahun gitu mau nggak? Gak bisa Mas, gak bisa. Di Kenapa? Bea Cukai kan setiap 2 tahun harus mutasi Mas. Ya, siapa tahu kan ada iya. ketentuan baru. Kalau 20 ketentuan tahun, baru ya. itu mungkin setelah saya mungkin. Selesai ya. Oh. Kalau saya masih yang lama kan. Ya udah. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya nih. Oke, nah, Mas. ya mungkin masih berkaitan sama sebelumnya ya. Siap. Jadi apakah kehidupan di Bontang itu menyenangkan? Terus biasanya kesehariannya gimana? Kayak seperti makan, terus perjalanan ke kantor, terus hiburannya itu apakah enak atau pas? Apakah sesuai ekspektasi di awal atau malah lebih baik? Jadi kan waktu penempatan di Bontang di awal kan pasti kita masang ekspektasi kan. Oh, ini kami di sini bakal kayak gini nih, hidup kita kayak gini nih. Nah, waktu jalanin realitanya, oh begini. Nah, itu sesuai nggak? Sesuai apa lebih baik? Nah, ekspektasi ya. Oh, pertama itu menyenangkan atau enggaknya, ya itu tergantung orang masing-masing ya. Ya aku ngerasanya itu di Bontang ini senang lah, menyenangkan karena banyak lebih dekat ke senior, teman-teman juga. Aku kan orangnya suka bergaul kemana-mana gitu, jalan gitu. Seru kan ya? Seru. Di Bontang anak-anaknya seru ya? Seru. Top. Terus kalau misalnya kebiasaan itu di kos itu, di rumah dinas ya, di rumah dinas itu ya kehidupan pekerja dan seorang anak muda lah digabungkan gitu lah. Oh, gitu. Pulang balik dari kantor jam 5, habis itu kadang nongkrong, kadang Tiap hari dong nongkrong ya? Enggak? oh enggak juga Mas. Soalnya habis nanti. Oh, iya. Tabungan Terus hemat lah ya. Iya harus buat hemat lah. nikah kan. Untuk masa depan yang lebih baik gitu lah. Seperti Bea Cukai mungkin baik. Pacarnya banyak kan? Pasti nikahnya kan juga banyak kan? Nggak boleh Mas. Oh, nggak boleh. Saya kebetulan orangnya setia. Oh, setia. Setiap tikungan ada. Enggak Mas, masalah bukan itu maksud saya. Masalah setia memang setia. Nah, biasanya itu saya itu nge-laundry, beli makan, nge-laundry, beli antar pakaian ke laundry, beli makan, nongkrong. Gitu. Kadang main ke rumah dinas senior, ngobrol cerita. Berarti lebih sering di rumah atau di luar nih selama di Bontang nih? Kalau dihitung-hitung, diakumulasikan lah. Diakumulasikan pasti Atau jarang di rumah ini kayaknya. di rumah lebih sering lah. Di rumah lebih sering. Iya, di rumah. Buat tidur doang, soalnya tidurnya Iya, lama. tidur. Bangun-bangun keluar. Iya. Kayak ayam. Iya. Kayak merpati dah. Saya suka liar gitu lah, jalan-jalan gitu. Iya deh. Oke, terus jadi selama menjadi pegawai on the job training nih, UJT, pengalaman apa yang paling teringat dalam memori? Tadi belum saya jawab tadi Mas. Oh, belum. Yang mana nih? Yang sesuai ekspektasi atau enggak? Oh iya. Sesuai. Nah, yang sebelum saya setelah keluar SK CPNS saya itu SK penempatan ya. SK penempatan saya itu di Bontang itu saya searching duluan lah. Bontang itu gimana sih kotanya? Saya lihat-lihat kota kecil, bersih, tapi udah termasuk kota Madia kan, ya lumayan besar lah berarti. Tapi saya pas nyampe di sini kayak Indomaret itu mana ya kok? Neon box-nya nggak ada Indomaret. Ternyata beda di sini. Namanya beda, franchise-nya beda. Dalam Indomaret neon box-nya beda gitu Mas. Nah, terus kayak mall saya lihat, oh udah dibangun mall. Karena kan ini termasuk kantor remote ya di Bontang. Ya, mall udah ada. Udah mall ada itu udah kebanggaan luar biasa lah, bisa pamerkan ke teman-teman gitu lah. Story. Iya, story. Tapi setelah itu kan saya ketemu sama kakaknya ayah saya itu cerita ternyata dekat ke Samarinda, Balikpapan, Bontang bisa perjalanan darat lah. Sekitar kalau ke Samarinda 2 jam sampai 3 jam, kalau Balikpapan 6 jam gitu. Di sana kan mungkin lebih maju lah, mirip-mirip kota-kota besar lain di Pulau Jawa atau Sumatera. Ada mall juga, kadang ya itulah suatu kebanggaan tersendiri lah. Ya ekspektasinya ya lebih baik lah dari sebelumnya gitu. Gitu. Ya. Berarti lebih seneng lah ya, karena lebih baik tadi kan. Iya. Enak kan Bontang ya berarti? Enak sih. Oh, Enak. Seru. Terus pertanyaan yang selanjutnya nih. Jadi selama menjadi pegawai UJT, pengalaman apa yang paling teringat di memori nih? Pengalaman paling teringat ya. Ya bisa pengalaman bahagia, pahit, yang paling teringat lah ya pokoknya yang kalau bangun pagi itu keinget atau apalah selalu ya.
Pengalaman menyenangkan lah, Menyenangkan. Mas. Kayaknya, iya. Soalnya saya pernah ditempatkan di seksi P2 itu, saya ikut dalam kegiatan bootsuking. Kalau orang awam itu kayak bootsuking itu istilahnya kayak ngecek kapal lah yang masuk ke wilayah perairan Indonesia, kapal asing yang melintasi lah, bukan singgah, bukan berlabuh. Nah, di situ saya dikasih kesempatan oleh Pak Kasih P2. Itu suatu kebanggaan luar biasa bagi saya gitu. Saya bisa ikut bootsuking di mana pada hari itu juga saya melakukan bootsuking 3 kapal. 3 kapal. Capeknya luar biasa, tapi terbayar gitu Mas. Kayak Seru ya. Seru lah. Naik speedboat ke tengah laut gitu ya. Pengalaman baru Iya, kan. Sebelumnya pengalaman nggak baru. pernah. Iya, soalnya sebelumnya di kuliah kan cuman belajar cuman Teori kan. teorinya aja, prakteknya nggak tahu gimana gitu, Mas. Jadi seru ya. Seru, Jadi seru, bea cukai seru ya. Seru jadi bea cukai sekali. Ayo masuk bea cukai. Jadi gini Teh, berkaitan sama pertanyaan sebelumnya ya. Jadi passion kamu nih lebih bekerja di lapangan atau di back office? Yang paling suka lah. Ya, kalau saya itu orang yang suka berbaur Mas. Oh, suka berbaur. Iya, jadi saya sukanya bergaul kemana-mana gitu, suka adaptasi lah. Jadi saya nggak bisa bilang juga saya suka di mana gitu dan lebih condong kemana. Tapi sejauh ini waktu awal-awal dulu saya pengennya memang ke lapangan. Tapi kebetulan saya baru ditempatkan di seksi sub bagian umum dan seminggu ini juga sudah bekerja di sana. Saya merasa nyaman aja karena saya itu bisalah mengikuti kemana. Jadi senang-senang aja lah ya meskipun Ya, di senang-senang lapangan aja. atau di back office ya. Ya, walaupun saya lebih condong ke lapangan, tapi sekarang udah bisa lah menyesuaikan. Condong ke lapangan karena tahu tempat baru ya, lebih seru ya. Apa? Tempat Tahu- baru tahu ya. tempat Ya, baru. tahu tempat baru itu lebih seru lah, pengalaman baru kan. Oke, jadi apa nih makanan yang paling enak dan hiburan favorit di Bontang menurut Kalau Mas Sapri, Tio? Mas Sapri. Wah, aku nih. Iya. Nah, jadi dibalik nih pertanyaan. Kasih pertanyaan. Sekali-sekali. Kalau aku sih makanan di Bontang ya gitu-gitu aja sih ya. Oh, Kalau tiap hari sih paling sering lalapan. lalapan. Ya, lalapan. Oh, yang ayam lalapan. Kita pulang futsal itu, Mas. Bukan. Ya, situ. Situ juga. Nah, ya seringnya ayam lalapan sih. Kalau pagi nasi kuning udah gitu terus aja tiap hari. Jawa sekali. Iya, sate, ayam, nasi padang, muter lagi terusan. Sate, ayam, nasi padang, sate, nasi, ayam padang. Nggak sehat banget emang sih. Tapi sehat-sehat aja, kuat aja Mas. Olahraga lah. Oh iya, olahraga ya. Selalu. Ya, nah, belum dijawab ini. Oh iya, Belum dijawab. lupa saya. Oh, kukira Mas di disposisi Malah tadi. kebalik ini nanti. Pertanyaannya di disposisi saya kira. Oke, paling enak ya Mas. Kebetulan pas nyampe di sini langsung diajak angkatan senior yang di atas lah makan ya makan ke restoran ada Batavia namanya di sini. Langsung saya coba itu khasnya Bontang itu kan gami ya. Oh, gami. Kebetulan di situ makan gami cumi sama gami ayam. Gami itu kan yang sambal itu kan. ya sambal Yang tapi di di hot hot plate Enak bakulan gitu lah Mas. Ya itu enak sih. Itulah masih saya rasa lebih saya itu kan suka asin Mas, jadi suka asin. kayak sambal gami itu kan kayak Garam. lebih ke asin gitu Mas rasanya. Saya suka asin, suka asin gitulah. Asin ya. Nyicipi asin-asin gitu. Oh. Karena ya itulah, cuman ya itulah masih makanan yang paling saya suka di Bontang. Kalau hiburan favorit tuh apa? Kalau di Bontang nih hiburan favorit? Kalau saya itu orangnya itu kan suka bergaul saya bilang tadi Mas. Jadi saya suka gaul sekali berarti anak. Enggak, bukan gaul, bergaul. Orangnya biasa. Oh gitu. Ya, saya penuh dengan norma sopan santun. Sangat bertata krama sekali berarti harusnya. Nah, saya itu sukanya nongkrong lah Mas. Nongkrong paling di sini nongkrong dan juga ikut futsal kadang dari kantor kan. Ikut futsal. Gitu-gitu aja sih Mas. Paling enggak sekali-sekali. Kemarin jalan-jalan juga keliling-keliling Bontang kalau hiburannya. Itu aja sih Mas. Sejauh ini. Seru ya tapi ya. Ya senang lah. Maksudnya
stay di rumah aja kan. Terus tadi kan makanan paling suka Gami ya? Iya. Kalau harga makanan di Bontang sama Medan gimana sih? Range harganya tuh? Range harganya Mirip-mirip atau lebih mahal Bontang? Nah, kalau itu nggak bisa saya bandingin soalnya Mas, setiap restoran beda. Ada yang restoran high class, ada yang middle. Kalau makanan sehari-hari deh, kayak misal ya sarapan. Kalau sarapan ya lebih mahal di sini sih Mas. Kalau di sini ya. Ya lebih mahal di sini mungkin karena memang Ya ongkirnya mungkin ya, ongkir ayamnya impor. UMR-nya mungkin lebih besar di sini juga kan. Atau ayamnya impor mungkin. Ya mungkin impor dari Kalimantan. Jawa kan. Impornya. Ya, sapinya impor dari Jawa. Mana ada impor dalam negeri Mas? Oh, enggak ada ya. Impor itu dari luar negeri. Luar pulau. Oh iya. Ya, bercanda aja. Ya bercanda. Terus pertanyaan selanjutnya nih, menurutmu di mana ruang kerja paling nyaman selama kamu bekerja di kantor Bea Cukai Bontang? Ini ruang kerja ini dari sisi apa Mas? Maksudnya dari perseksi kah atau satu kantor lah ya yang paling disenengin ya, paling nyaman ruangannya ya, aja, ruangan untuk jadi kerja gitu Iya. lah, bukan ruang kerja asli gitu ya. Iya, dong jadi kerja di mana nih? Paling nyaman menurut saya itu ruang rapat sih Mas. Ruang rapat. Oh, jadi gimana nih? Apa nggak ada yang nyaman atau gimana nih? Enggak ya, pasti nyaman ya. Ya pasti nyaman, semua nyaman. Ruang rapatnya Kan mungkin Mas tanya paling iya, sangat nyaman sekali ruang rapat ya. Iya, ruang rapat paling nyaman karena awal-awal orientasi juga kan penyampaian materi pengenalan setiap seksi kan saya dan teman saya satu lagi juga di sana kan. Ya, tapi jangan karena terlalu nyaman terus tidur ya di sana. Tahu aja Mas. Enggak bercanda. Canda ya. Iya. Terus nih, Lanjut, Mas. apa nih keinginanmu ke depannya sebagai kontribusi di Bea Cukai Bontang ini? Apa nih? Keinginan Udah ada saya. pikiran nggak? Atau Pikiran. mau bangun apa kayak toilet yang bisa dibawa kemana-mana? Oh atau jadi gimana? kuli bangunan. Apa kontribusinya? Apa ya gitu kontribusi saya itu mungkin atau menjadi pegawai yang teladan aja? paling utama itu sih kerja profesional Mas. Maksudnya kehidupan pribadi nggak boleh dibawa ke urusan di kantor lah. Intinya Tetap kerja sungguh-sungguh, capai target dengan sangat baik itu aja Mas. intinya profesional lah Ya ya. profesional. Siap. Oke, lalu nih pertanyaan terakhir nih. Nah, jadi Bea Cukai kan mengenal sistem mutasi nih. Jadi selalu pindah lah pekerjaannya. Iya. Nah, ketika sudah waktunya mutasi nanti ingin pindah ke kantor mana? Alasannya apa gitu? Pindah ya Mas. Atau mau ke Papua kan liar kan? Kan bisa tahu tempat baru. Itu terlalu kan? liar tapi Mas. Terlalu liar. Mungkin Mas Oh, jangan. suka ya. Jangan. Oh enggak, bukan. Saya anak baik-baik sih. Oh sebenarnya. iya. Ya, jujur kan saya Sama itu ya, berarti Mas. baik lah. Iya sama. Sama ya. Iya Oh. sama. Oke. Sejauh ini masih kepikiran kalau mutasi itu ya pastilah ke home base kan. Home Kayak, base. ya karena dimanapun enaknya suatu kota lain ya pasti kita ngerasa paling enak itu di kampung halaman sendiri Mas ya. Di Medan berarti. Iya di Medan lah. Kenapa ya? Yang pertama itu pasti karena udah terbiasa dari kecil gimana kehidupan lingkungan di sana juga. Keras-keras ya orangnya. Cuman logatnya aja sebenarnya Mas bahasanya keras. aja, oh. Tapi hatinya lembut kayak saya nih. Kenapa? Kayak Hello Kitty. Oh ya. iya. Tapi suaranya keras. Cuman hatinya Hello Kitty. Hello Panda nggak? Hello Panda. Makanan dong. Oh iya makanan ya. Panda. Oh. Ya udah. Nah, kedua itu karena alasan keluarga lah pasti dekat ke keluarga juga. Dan yang ketiga itu pasti kalau membangun masa depan misalnya, mikirkan jauh ke depan lah, pasti kan pengennya semua orang nanti punya aset atau punya apa tempat tinggal di home base-nya gitu loh Mas. Tapi kan logikanya itu pasti pindah-pindah kan? Iya. Kalau misalkan langsung pindah ke Medan pasti nanti suatu saat bakal dipindah lagi nih. Nah itu gimana tuh? Kenapa nggak bisa di Bontang ke mana dulu atau misal ke Sumatera yang di bagian selatan lah, mana Palembang atau Sulawesi gitu ya. Makassar. Kenapa? Kalau ngikuti pola mutasi yang terbaru ini ya Mas. Kalau dari Kalimantan kan biasanya ke Jawa sama Bali Nusra ya. Bali Nusra. Range 2 dulu sih. Oh iya, range 2 dulu. Iya, range 2 dulu.
Tapi nggak tahu sih, saya kemarin bacanya Oh, gitu. beda. Nggak tahu sih sekarang, nggak tahu lah. Mas Ya, lebih itu tahu mungkin mungkin. adalah suatu ketentuan di pusat ya, Oh, iya, peraturan iya. pusat. Ya, Ya, tapi kalau intinya berarti pinginnya ke Medan ya. ya selain itu ya mungkin ke kalau zona 2 ya ke Bali lah mungkin Mas. Bali. Iya, Bali. Tahu Lombok nih? Lombok nggak mau. Lombok cabe. Oh, cabe. Orang sini bilang cabe. Terus makanan lagi nih puasa-puasa. Puasa. Ya begitulah. Untung saya tahan. Ntar, Puasa. ya kan emang nggak puasa. Oh iya. Oh enggak lupa. Jadi buat cewek-cewek yang mungkin non muslim bisa kenalan sama ini Theo. Dia semuanya mau, sama muslim juga nggak apa-apa. Kenalan aja kan. Ya. Sama kayak Mas Apri. Nah, Enggak beda. kok. Oke, jadi Oke, tadi Mas. itu pertanyaan terakhir ya, udah Oke, gitu aja. Jadi buat kalian kalau mau kepo sama cara-cara masuk stan, ada di video sebelumnya, video podcast kami sebelumnya. Nanti link videonya kami taruh di deskripsi video di bawah. Oke? Nah, jadi itu aja ya Mas Theo. Terima Oke, kasih siap. Terima kasih Mas Apri. atas waktunya buat Oke. podcast hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye.